Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B Bahasa Indonesia akan memaparkan materi konsep karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah dengan dosen pengampu Bu Maina Febriani, SPD MPD. Oke, selanjutnya akan dimulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya sendiri Desilva Sonila Syansa sebagai moderator dari presentasi ini. Dan rekan-rekan saya sebagai pemateri ada Rifda Syifa, Erlinda Fadila, Mita Novita Dewi, Cecilia Nada Bahtera, Salma Najah, Anggita Diva, dan Nabila Triasi. Oke, selanjutnya ada paparan konsep karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan, sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lainnya. Oke, selanjutnya ada aspek karya tulis ilmiah akan dijelaskan oleh rekan saya, Mita. Layar dan waktunya saya persilakan. Aspek karya tulis ilmiah. Aspek KTI menurut Doni Firmansyah 2007. Yang pertama adalah relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua, mempunyai pokok permasalahan yang jelas. Dan yang ketiga, masalah dibatasi sesempit mungkin. Penggunaan bahasa karya tulis ilmiah. Ciri-ciri penyusunan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama, pemakaian kalimat yang efektif. Yang kedua, menghindari bentuk kalimat yang berlebihan. Yang ketiga, menghindari kalimat yang bermakna ambigu. Yang keempat, pemakaian kata dan istilah yang bermakna lugas. Yang kelima, pemakaian kata yang tepat, singkat, jelas, dan efektif. Dan yang keenam, menghindari penonjolan persona. Itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya pola dan format karya tulis ilmiah akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma Najah. Layar dan waktunya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Desilva. Di sini saya akan memaparkan materi pola dan format karya tulis ilmiah. Next. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada pola ukuran pengetikan, pola spasi, pola penomoran, peletakan nomor halaman, kutipan, dan penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada pola ukuran pengetikan. Karya tulis ilmiah biasanya ditulis dengan ukuran kertas A4 dengan pias kiri dan atas 4 cm, pias kanan dan bawah 3 cm. Untuk halaman yang bertajuk, seperti kata pengantar, daftar isi, bab pendahuluan, daftar pustaka, lampiran, dan sebagainya, menggunakan pias atas 5 cm, bawah 4 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Namun sebenarnya kembali kepada masing-masing institusi mengenai aturan format penulisan KTI. Yang terpenting dalam penulisan ilmiah adalah konsistensi dari awal penulisan hingga akhir. Yang kedua, ada pola spasi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Di sini ada 4 pola. Yang pertama ada penggunaan jarak 1 spasi, kedua penggunaan jarak 2 spasi, ketiga ada penggunaan jarak 3 spasi, dan keempat ada penggunaan jarak 4 spasi. Yang ketiga ada pola penomoran. Pola penomoran dibagi menjadi 2, ada penggunaan angka Romawi dan penggunaan angka Arab. Angka Romawi kecil biasanya digunakan untuk nomor halaman sebelum bab pendahuluan. Untuk angka Romawi besar digunakan untuk penomoran bab. Dan penggunaan angka Arab digunakan untuk nomor halaman, penomoran anak bab dan sub anak bab, penggunaan judul tabel, penomoran anak bab dan sub anak bab yang tidak menggunakan sistem digital, penomoran judul, tabel, bagan, diagram, atau gambar anak bab yang menggunakan sistem digital. Dan yang terakhir, keenam, penomoran urutan suatu uraian, baik yang diapit tanda kurung maupun tidak. Kemudian ada peletakan nomor halaman pada penulisan karya tulis ilmiah. Peletakan nomor halaman untuk bagian yang bertajuk atau berjudul berada di pias bawah tengah-tengah antara margin kiri dengan margin kanan dan berjarak 2 spasi dari baris bawah uraian akhir. Sedangkan untuk halaman biasa diletakkan pada pias atas berbatas dengan margin kanan dan berjarak 2 spasi dari batas atas uraian. Kemudian ada kutipan. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, atau hasil penelitian orang lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi.
Manfaat kutipan sendiri ada untuk menegaskan isi uraian, untuk membuktikan kebenaran dan sebuah pernyataan yang dibuat oleh sang penulis, dan ketiga untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Kutipan sendiri dibagi menjadi dua, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ditulis menggunakan dua tanda petik. Jika kutipan ini merupakan kutipan langsung atau dikutip dari penulisnya dan kurang dari 40 kata. Dan untuk kutipan tidak langsung, merupakan kutipan yang menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri, dapat dibuat panjang atau pendek dengan cara mengintegrasikan dalam teks, tidak diapit dengan kata kutip, dan menyebutkan sumbernya sesuai dengan teknik notasi yang dijadikan pedoman dalam menulis karya ilmiah. Dan yang terakhir ada penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Daftar pustaka merupakan daftar hasil rujukan atau sumber seseorang menulis karya ilmiah. Adapun teknik penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Diawali dengan menjorokkan ke dalam 10 ketukan margin kiri, dan kedua jarak antar baris 1,5 spasi, ketiga diurutkan berdasarkan abjad huruf, pertama nama keluarga penulis dan tanpa nomor urut. Keempat, jika penulis yang sama menulis lebih dari satu karya tulis yang dikutip, nama penulis harus ditulis berulang. Dan yang terakhir, untuk urutan penulisan, nama penulis diawali nama keluarga, tahun terbitan, kemudian judul karya tulis dengan menggunakan huruf kapital di awal kata, dan data publikasi berisi nama kota dan nama penerbit karya yang dikutip. Sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas Salman aja atas paparannya. Oke, selanjutnya mengenai jenis karya tulis ilmiah akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggita Dipasang-Sobi. Terima kasih. Jadi, jenis karya tulis ilmiah disusun berdasarkan jenisnya, tetapi tetap dibuat dalam format yang sama, kecuali untuk karya tulis ilmiah jenis tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis dijelaskan secara keseluruhan dan lengkap tentang subjek yang ditinjau atau diulas dan dikaji. LIPI 2012 mengelompokkan karya tulis ilmiah menjadi dua jenis, yaitu yang pertama hasil penelitian maupun pengembangan, yang kedua tinjauan, ulasan atau review, kajian, dan pemikiran sistematis. Next. Yang keenam ada bentuk karya tulis ilmiah. Jadi menurut LIPI 2012, bentuk karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada buku ilmiah. Buku ilmiah wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut. Yang pertama, dikeluarkan oleh suatu badan usaha dan lembaga penerbitan, baik di tingkat instansi atau unit, bidang pemerintah, atau lembaga penerbitan swasta, nasional, atau internasional yang memiliki fungsi sebagai usaha penerbitan. Yang kedua, memiliki International Standard Book Number, baik untuk penerbitan tunggal maupun penerbitan revisi selanjutnya. Yang ketiga, melewati batas editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa. Yang keempat, berisi paling sedikit 49 halaman. Terus yang kedua ada bunga rampai. Bunga rampai ini wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut. Dikeluarkan oleh lembaga penerbitan, baik di tingkat instansi atau unit, di bidang pemerintah atau lembaga penerbitan swasta nasional atau internasional yang memiliki fungsi sebagai usaha penerbitan. Memiliki International Standard Book Number, baik untuk penerbitan tunggal maupun penerbitan revisi selanjutnya. Terus yang ketiga ada majalah ilmiah atau jurnal. Majalah ilmiah atau jurnal ini wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Memiliki International Standard Serial Number, lalu memiliki mitra bestari paling sedikit 4 orang, diterbitkan secara teratur dengan frekuensi paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, kecuali majalah ilmiah dengan cukup cakupan keilmuan
spesialisasi dengan frekuensi 1 kali dalam 1 tahun. Lalu bertiras setiap kali penerbitan paling sedikit berjumlah 300 eksemplar. Kecuali majalah keilmuan yang menerbitkan sistem jurnal elektronik dan majalah ilmiah yang menerapkan sistem daring dengan persyaratan sama dengan persyaratan majalah ilmiah tercetak. Lalu ada proceeding. Proceeding ini memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mencantumkan tema dan institusi pelaksana seminar. Memiliki paling sedikit 2 orang editor dan melalui proses editing. Yang terakhir, memiliki ISSN apabila seminarnya berkala atau ISBN apabila seminarnya tidak berkala, kecuali seminar internasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Anggita atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita beralih ke reproduksi karya ilmiah yang akan dijelaskan oleh Saudara Cecilia. Waktu dan Baik, terima kasih Desilova atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan reproduksi karya ilmiah. Next. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis. Next. Istilah ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis memiliki arti yang berbeda dalam dunia tulis-menulis. Ringkasan merupakan salah satu bentuk karangan ilmiah singkat yang berasal dari karangan ilmiah yang panjang. Ringkasan berbeda dengan ikhtisar. Ikhtisar apabila ringkasan disajikan dengan menggunakan bahasa pengarang asli, struktur penyajian, dan gaya bahasa mempertahankan yang asli. Maka ikhtisar menggunakan gaya bahasa, struktur penyajian, dan sudut pandang penulis ikhtisar. Sedangkan sinopsis merupakan ringkasan dan atau ikhtisar yang pada umumnya diterapkan untuk karya naratif, baik fiksi maupun non-fiksi. Terus, contoh sinopsis itu ada sinopsis film, sinopsis novel, dan sinopsis drama. Adapun tujuan membuat ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis adalah memahami dan mengetahui isi buku, tulisan, atau cerita. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Sasi atas penjelasannya. Selanjutnya akan dipaparkan tentang artikel ilmiah yang dijelaskan oleh rekan saya Nabila Triasih. Waktu dan layar, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas kok. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah. Jadi, artikel ilmiah adalah bentuk ikhtisar sebuah karya ilmiah yang disusun secara ringkas dengan format penulisan tertentu untuk dimuat pada jurnal ilmiah. Next. Bisa di next. Oke. Struktur dari penulisan artikel ilmiah yang pertama ada judul. Judul artikel tidak harus sama dengan judul laporan penelitian. Di bawah judul dicantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas. Yang kedua ada abstrak. Memuat inti permasalahan atau tujuan, cara penelitian, hasil, dan kesimpulan. Berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Di akhir abstrak ditulis kata kunci atau keywords. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah atau mengapa masalah itu diteliti, perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan keterangan terkait dengan tulisan.
Rujukan ditunjukkan dengan menulis nama penulis dan tahun penerbitan buku. Landasan teori bisa dimasukkan dalam bagian ini. Yang keempat ada metode penelitian. Menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian mencakup subjek penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang kelima ada hasil penelitian. Pembahasan berisi uraian hasil yang diperoleh kemudian diberi pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan rujukan tertentu sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Yang keenam ada kesimpulan, memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan permasalahan. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat pustaka yang dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah saja, tidak perlu sama dengan daftar pustaka yang terdapat dalam laporan penelitian. Next. Ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, rasional, kritis. Yang ketiga, reserve, jujur dan lugas, atau menahan diri, hati-hati dan tidak overclaiming, jujur lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Yang keempat, memiliki gaya bahasa formal, dan yang terakhir, pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas paparannya, Nabila. Selanjutnya ada resensi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Linda. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian ada resensi. Next. Resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Seorang resensi bertolak dari tujuan untuk membantu para pembaca menentukan perlu tidaknya sebuah buku atau karya sastra dibaca. Next. Kemudian ada pokok-pokok penilaian atau sasaran resensi buku atau karya sastra. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penulis resensi itu perlu memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca akan latar belakang buku atau karya sastra yang mencakup tema, tujuan penulisan, dan deskripsi singkat mengenai buku atau karya sastra yang akan diresensi. Kemudian yang kedua adalah jenis buku atau karya. Pembaca pada umumnya ingin mengetahui sesuatu bila sebuah buku atau karya sastra baru diterbitkan. Kemudian yang ketiga, keunggulan buku atau karya sastra. Faktor lain yang digunakan untuk memberikan evaluasi adalah segi menarik dari buku atau karya sastra yang diresensi. Hal pertama yang harus diperhatikan untuk melihat keunggulan buku atau karya sastra adalah segi organisasi isi. Organisasi ini menyangkut hubungan antar satu bagian dengan bagian yang lain, menekan bagian-bagian isi, sistematika isi, dan lainnya. Segi keunggulan yang lain adalah penggunaan bahasa. Sebaik apapun isi buku atau karya sastra, bila disajikan dengan menggunakan bahasa yang tidak berkualitas, berbelit-belit, dan kaku, akan mengaburkan isi. Yang keempat adalah nilai buku atau karya sastra. Tugas pokok resensi adalah memberikan sugesti kepada para pembaca apakah sebuah buku atau karya sastra patut dibaca atau ditonton atau tidak. Ia harus melukiskan gambar-gambar dari pendapatnya itu dan kriteria-kriteria yang digunakan. Keempat sasaran penilaian itu yang pertama adalah organisasi, isi, bahasa, dan teknik penyajian. Next.
Kemudian ada abstrak. Next. Abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan. Abstrak berfungsi memberikan informasi kepada pembaca perihal hasil penelitian yang telah dibuat menurut Nugraha 2014. Oleh karena itu, sebuah abstrak harus dapat menggambarkan secara utuh karya tulisan yang telah dibuatnya. Baik, sekian pemaparan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Arlinda atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan beralih ke kajian teori yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rifda. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kajian teori dan tinjauan pustaka. Next. Kajian teori mengacu pada proses melakukan kajian terhadap satu atau beberapa teori. Hasil kajian tersebut selanjutnya dijadikan landasan teoritis sebuah penelitian atau kajian. Kajian teori tidak lengkap bila tidak sampai pada simpulan hasil kajian yang akan dijadikan landasan teoritis. Dengan demikian, kajian teori dan landasan teoritis hanya merupakan perbedaan istilah dan sudut pandang terhadap sebuah proses dan hasil kajian teori. Landasan teoritis yang dihasilkan dari proses pengkajian terhadap teori dijadikan tempat dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Landasan teoritis dapat bermakna sebagai landasan berpikir ilmiah dan pedoman kerja, baik dalam menjaring data penelitian maupun menganalisis data penelitian. Next. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dilakukan sebelum melakukan penelitian atau kajian. Penulis bisa menentukan permasalahan atau topik yang lebih baik dan bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulis bisa meletakkan penelitian atau kajiannya sebagai penyempurna, pelengkap, pengembang, pembanding, atau uji ulang terhadap penelitian atau kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Suatu penelitian didasarkan atas hasil-hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, hasil penelitian atau kajian sebelumnya dijadikan landasan dalam menentukan topik, permasalahan, arah, dan tujuan penelitian atau kajian. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Next. Beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan dalam membuat tinjauan pustaka. 1. Menentukan tema, topik, permasalahan, atau tujuan penelitian. 2. Mencari hasil-hasil penelitian atau kajian yang memiliki kesamaan dengan tema yang telah dipilih, baik berupa laporan penelitian, artikel, makalah, atau hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk buku. Yang ketiga, mengurutkan hasil berdasarkan waktu. Yang keempat, mengkaji masing-masing hasil penelitian atau kajian berdasarkan urutan waktu untuk melihat alur perkembangan keilmuan. Yang kelima, membandingkan masing-masing hasil penelitian atau kajian dengan penelitian atau kajian yang akan dilakukan untuk menemukan persamaan atau perbedaannya. Yang keenam, menentukan kedudukan penelitian atau kajian yang akan dilakukan terhadap penelitian. Next. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke koordinator. Ya. Oke, terima kasih untuk Rifda tadi penjelasannya. Sekarang kita telah beralih ke kesimpulannya. Kesimpulan dari paparan yang telah dijelaskan, karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian, pengembangan atau pemikiran oleh seseorang atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandasan kaidah ilmiah. Karya ilmiah disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Dasar reproduksi karya ilmiah antara lain ringkasan, ikhtisar, sinopsis, artikel, resensi abstrak, kajian teori, dan tinjauan pustaka. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Untuk mungkin ada diskusi kelompok di Elena, sangat dibutuhkan pertanyaan atau saran dari kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.